Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi kuliah perencanaan pelabuhan dengan topik bahasan layout pemecah gelombang. Gambar di samping adalah jetty atau pemecah gelombang yang dibangun di kedua sisi muara sungai. Muara sungai ini digunakan untuk lalu lintas kapal. Terjadi transport sedimen yang cukup besar dari kiri ke kanan. Jetty ini menahan transport sedimen sehingga sedimen diendapkan di daerah ini. Apabila tidak terdapat jetty di mulut sungai ini, maka sedimen ini akan masuk ke muara sungai sehingga terjadi sedimentasi di muara sungai. Dalam membuat video ini, saya mengacu pada buku perencanaan pelabuhan yang saya tulis. Apabila ada yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi ke nomor kontak ini. Sebelum kita lanjutkan, mohon jangan lupa berikutnya saya jelaskan tinjauan hidrooseanografi terhadap layout pemecah gelombang. Hidrooseanografi penting dalam menentukan layout pemecah gelombang. Angin, gelombang, arus, sedimentasi, dan pengaruhnya terhadap gerak kapal yang masuk ke pelabuhan. Pelabuhan harus bisa memberikan kemudahan dan keamanan bagi kapal-kapal yang masuk dan keluar ke dan dari pelabuhan. Perairan pelabuhan harus tenang terhadap gelombang sehingga kapal dapat bongkar muat barang, menaik turunkan penumpang dengan lancar dan aman. Sedimentasi harus diminimalkan atau bahkan ditiadakan. Tata letak pelabuhan atau pemecah gelombang harus direncanakan sedemikian rupa sehingga bisa mengakomodasi semua persyaratan tersebut. Perlu data angin, arus, gelombang, dan transport sedimen. Berikut ini akan saya sampaikan tinjauan layout pemecah gelombang dari sisi pelayaran, gelombang, dan sedimentasi. Berikutnya saya jelaskan tentang tinjauan pelayaran atau manuver kapal. Angin, gelombang, dan arus mempunyai arah dominan. Gambar di bawah ini adalah contoh mawar angin atau mawar gelombang di suatu pantai yang memanjang pada arah barat ke timur. Batang-batang pada mawar angin ini menunjukkan persentase kejadian angin dan arahnya. Ada hubungan antara angin dan gelombang. Gelombang yang terjadi di laut adalah karena tiupan angin, sehingga arah angin juga menunjukkan arah gelombang. Dari gambar ini terlihat bahwa angin dominan atau gelombang dominan berasal dari barat laut dan utara. Layout pemecah gelombang didasarkan pada arah angin atau arah gelombang dominan ini. Sekarang kita lihat tinjauan gerak kapal atau manuver kapal terhadap layout pemecah gelombang. Gambar di samping ini menunjukkan dua alternatif layout pemecah gelombang. Pada alternatif A, bentuknya seperti ini, yaitu pemecah gelombang sisi barat lebih panjang daripada pemecah gelombang sisi timur. Sedangkan alternatif B, pemecah gelombang sisi barat lebih pendek daripada pemecah gelombang sisi timur. Pada alternatif A, kapal yang akan masuk ke pelabuhan terdorong oleh angin dan gelombang pada sisi samping kapal, sehingga kapal bisa bergeser ke kanan dan bisa menyebabkan benturan antara kapal dan ujung pemecah gelombang ini, yang bisa menyebabkan kapal bisa rusak atau bahkan kandas. Pada alternatif B, dorongan angin dan gelombang dari arah buritan kapal, sehingga risikonya tidak sebesar daripada alternatif A. Kesimpulannya, jika ditinjau dari manuver kapal, alternatif A lebih buruk daripada alternatif B, atau alternatif B lebih baik daripada alternatif A. Berikutnya adalah pengaruh gelombang dan sedimentasi terhadap layout pemecah gelombang. Pada alternatif A, gelombang dari barat laut terhalang oleh pemecah gelombang sisi barat yang lebih panjang, sehingga perairan pelabuhan tenang.
Sedangkan pada alternatif B, gelombang dari barat laut langsung masuk ke kolam pelabuhan sehingga perairan pelabuhan terganggu oleh gelombang. Kesimpulannya yaitu bahwa layout pemecah gelombang alternatif A lebih baik daripada alternatif B. Selanjutnya adalah tinjauan sedimentasi terhadap tata letak pemecah gelombang. Pada alternatif A, gelombang dari arah barat laut bisa menyebabkan terjadinya transport sedimen sepanjang pantai dari barat ke timur. Karena terhalang oleh pemecah gelombang sisi barat, maka sedimen tersebut akan mengendap di daerah hulu dari pemecah gelombang, yaitu daerah sini. Karena pemecah gelombang sisi barat lebih panjang daripada sisi timur, maka sedimen tidak mudah masuk ke alur pelayaran dan kolam pelabuhan. Sedangkan pada alternatif B, karena pemecah gelombang sisi barat lebih pendek, maka sedimen lebih cepat penuh dan kemudian masuk ke alur pelayaran dan kolam pelabuhan, sehingga terjadi sedimentasi. Alur pelayaran dan kolam pelabuhan menjadi dangkal yang dapat mengganggu kapal yang akan masuk ke pelabuhan. Gambar berikut menunjukkan jeti atau pemecah gelombang yang dibangun pada kedua sisi muara sungai. Angkutan sedimen yang besar bergerak dari kiri ke kanan dan kemudian terhalang oleh pemecah gelombang sisi kiri, sehingga terjadi sedimentasi di sebelah kiri dari pemecah gelombang ini. Terlihat garis pantai maju cukup besar. Seandainya pemecah gelombang sisi kiri lebih pendek daripada pemecah gelombang sisi kanan, maka sedimen akan mengendap di muara sungai sehingga terjadi pendangkalan. Dari ketiga tinjauan tersebut, yaitu dari sisi pelayaran, gelombang, dan sedimentasi, maka dapat disimpulkan seperti yang diberikan dalam tabel berikut ini. Dari tinjauan pelayaran, layout atau tata letak A jelek, tata letak B baik. Dari tinjauan ketenangan pelabuhan, tata letak atau layout A baik, layout B jelek. Dari sisi sedimentasi, tata letak A baik, tata letak B jelek. Perlu dilakukan kompromi terhadap ketiga kondisi. Dipilih layout pemecah gelombang alternatif A, dan kemudian untuk memudahkan kapal masuk ke pelabuhan, jeti atau pemecah gelombang sisi barat diperpanjang sehingga kapal yang akan masuk pelabuhan terlindungi dari dorongan angin dan gelombang dari arah barat laut. Perpanjangan pemecah gelombang adalah sama dengan panjang kapal terbesar yang menggunakan pelabuhan, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Ini adalah perpanjangan dari pemecah gelombang. Dengan adanya perpanjangan ini, maka kapal yang masuk ke pelabuhan terlindungi oleh pemecah gelombang ini dari dorongan gelombang dari arah barat laut. Gambar berikut adalah pemecah gelombang dari pelabuhan PLTU Adipala yang berada di pantai Samudra Hindia dengan gelombang sangat besar. Ini adalah mawar gelombang di Samudra Hindia. Terlihat di sini bahwa gelombang dominan itu berasal dari selatan, tenggara, dan barat daya. Untuk melindungi kapal yang masuk ke pelabuhan, maka pemecah gelombang sisi timur dibuat lebih panjang daripada pemecah gelombang sisi barat. Kapal batu bara yang masuk ke pelabuhan PLTU Adipala mempunyai bobot 35.000 ton dengan panjang sekitar 200 meter. Pemecah gelombang sisi timur dibuat sedemikian rupa sehingga kapal yang masuk ke pelabuhan terlindung oleh pemecah gelombang. Jadi ini adalah arah gelombang dari selatan, dari tenggara, dan dari barat daya. Kapal ini terlindung oleh pemecah gelombang terhadap gelombang dari tenggara. Berikutnya saya jelaskan proses terjadinya transport sedimen sepanjang pantai. Jadi kita lihat misalkan ini adalah pantai yang membentang dari barat ke timur. Gelombang dari laut dalam membentuk sudut terhadap garis pantai. Gelombang tersebut mengalami refraksi dan kemudian pecah pada kedalaman tertentu. Jadi gelombang pecah di sini.
Kalau kita lihat gambar di bawah ini, gelombang dari laut dalam bentuknya seperti ini. Kemudian semakin dekat dengan pantai atau semakin dangkal, terjadi perubahan bentuk gelombang, di mana puncaknya tajam dan lembahnya semakin panjang. Sehingga sampai kemudian suatu saat gelombang tersebut pecah. Nah, gelombang pecah terjadi pada kedalaman dB dan tinggi gelombang Hb. Pada saat gelombang pecah terjadi limpasan energi gelombang yang sangat besar yang bisa mengerosi dasar pantai. Ketika gelombang pecah dengan membentuk sudut alfa B ini, limpasan energi gelombang membentuk sudut alfa B yang kemudian bisa diproyeksikan dalam arah tegak lurus dan sepanjang pantai. Limpasan gelombang pada arah tegak lurus pantai menyebabkan terjadi gerak sedimen pada arah menuju pantai dan kembali ke pantai. Sementara pada arah sepanjang pantai bisa menyebabkan terjadinya arus sepanjang pantai. Jadi akan terjadi arus sepanjang pantai. Apabila kecepatan arus ini besar, maka sedimen yang tadi sudah tererosi oleh limpasan energi gelombang ini akan terbawa ke arah timur. Sedimen yang bergerak ke arah timur ini tidak akan kembali ke sini lagi. Selanjutnya saya jelaskan tentang penentuan posisi ujung pemecah gelombang. Di pantai terjadi perubahan muka air laut karena adanya pasang surut. Gelombang pecah menyebabkan terjadinya turbulensi dan limpasan energi gelombang. Lokasi gelombang pecah tergantung pada pasang surut. Ujung pemecah gelombang harus berada di luar dari lokasi gelombang pecah. Sehingga ketika masuk pelabuhan, kapal bisa bergerak dengan tenang, tidak terganggu turbulensi dan hantaman gelombang pecah. Gambar di bawah ini menunjukkan tampang pantai, kemudian ini adalah muka air pasang. Sedangkan ini adalah muka air surut. Apabila pada saat pasang terjadi gelombang, bentuknya seperti ini, gelombang pecah di lokasi ini, yaitu pada kedalaman dB. Sedangkan ketika air surut, gelombang pecah di lokasi ini pada kedalaman dB. Pada saat air pasang, gelombang pecah dekat dengan garis pantai, sedangkan ketika air surut, lokasi gelombang pecah jauh dari garis pantai. Kalau kita lihat dari pandangan atas, garis A adalah lokasi gelombang pecah ketika air pasang, sedangkan garis B adalah lokasi gelombang pecah pada saat air surut. Ujung pemecah gelombang harus berada di luar dari gelombang pecah pada saat surut, yaitu garis B ini. Kalau kita lihat pada gambar ini, kalau mulut pelabuhan atau ujung pemecah gelombang itu berada di dalam garis gelombang pecah, kapal akan melewati gelombang pecah sehingga dia bisa terlempar. Seperti ditunjukkan pada gambar ini ya. Apabila ujung pemecah gelombang berada di dalam gelombang pecah, maka kapal ini bisa terlempar ketika dia melewati gelombang pecah ini. Gambar di samping ini menunjukkan ya ujung pemecah gelombang, misalkan adalah ujung pemecah gelombang. Kalau gelombang pecah di luar ujung pemecah gelombang, maka kapal ketika melewati gelombang pecah ini, dia akan terlempar seperti pada gambar ini. Nah, kalau ini pemecah gelombangnya memang masih dalam pelaksanaan pekerjaan. Nanti ujungnya itu harus berada di luar gelombang pecah ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.